banyak banget. Oke, ada mungkin karena kita sharing-sharing, ada yang mau tanya sesuatu nggak tentang apa aja? Biar bisa di-sharing. Yang susah, cepat. Sabar lah. Lo lupa itu namanya. Ada yang mau tanya? Atau imun. Menghadapi pertanyaan, boleh saya? Menghadapi calon member yang bilang mahal. Ya. Solusinya gimana dokter ini? Kalau itu kan sudah biasa. Jadi gini, kita kalau mau berhasil di jaringan ya, kita harus mau belajar, berani belajar. Kalau memang harus belajar ya kita harus pelajari. Banyak sekali video-video yang tentang handling objection, itu bisa dipelajari. Jadi kalau bilang mahal, gimana caranya jawab? Kalau bilang apa namanya? Nanti dulu, atau tidak punya uang atau apa gimana caranya? Tapi intinya kita harus menanyakan pada mereka, mencari tahu apa sih dasar sebenarnya. Karena kadang-kadang orang bilang mahal, udah gampang. Karena mahal itu ya udah mahal bagi saya, nggak punya uang mau diapain kan gitu. Sebenarnya cuma ingin menolak. Tapi dasarnya apa itu kita harus tanya. Karena kalau mahal kan dibandingkan apa, ya kan? Kadang-kadang orang sampai kanker apa segala macam di kemoterapi, radiografi, rumah sakitnya juga bayar mahal. Nah ini produk murah dan soft. Kenapa dia nggak mau coba? Oh saya sudah coba yang lain gitu. Semua sama aja. Ya kita bilang bahwa ini berbeda dengan yang lain. Ini loh testimoninya, masa yang lain ada begini dan sebagainya. Kita sudah dengar. Jadi satu persatu apa yang keluhan orang itu kita ajak ngobrol, kita ungkap satu persatu gitu. Biasanya mereka akan lebih terbuka. Nah setelah lebih terbuka ya kita bilang udahlah coba aja. Kan ada ruginya mencoba. Mahal murah itu relatif. Kalau Anda sakit beli produk untuk sembuh apa untuk murah? Kalau murah ya udah tepung terigu 1 sendok makan tiap hari pagi siang malam murah. Gitu kan? Tapi kalau untuk sembuh ya beda, namanya produk dikirim dari Jepang, diformulasi dengan khusus dan sebagainya. Mungkin itu. Ya banyak sih cara menjawabnya, sebenarnya banyak banget. Cuma kita harus cari tahu sebenarnya dasarnya apa. Ikutin ya ininya, alur pembicaranya. Nah kadang-kadang kalau saya ditawarin barang saya nggak mau beli, saya bilang gini, ya aku nanti tanya istri dulu lah. Nah, Padahal lo istri itu ikut komando saya. Ya kan kalau saya bilang enggak iya, tapi saya alasannya supaya nggak dipaksa. Saya nggak bilang ya tanya istri dulu lah. Alasan sebenarnya apa? Kan belum tahu. Nah itu yang mesti diikuti ya. Karena kalau itu nggak dijawab dia nggak akan beli. Gitu. Tapi kalau itu kena, oh saya misalnya sebenarnya saya itu sudah ikut MLM ini, tapi gagal. Misalnya alasan sebenarnya itu. Nah begitu kita jawab, oh ini beda dengan yang lain gini. Ya udah beres ya, join. Ya kan? Oh mahal gini. Ya. Kalau kita tinjau dari sudut produk, mungkin bagi orang tertentu saya sehat kok, nggak sakit, mahal dong bagi saya gitu. Tapi kalau kita tinjaunya dari sudut bisnis kan menarik. Ada sekian dapat uang sekian gini. Nah, ini caranya berusaha jadi akhirnya farmasi yang ternama tanpa perlu punya ruko, tanpa perlu punya gudang. Nah, itu kan jadi dia oh ya bener ya. Karena kayak kemarin saya ke Pasuruan, ketemu dengan pasangan suami istri, ngobrol terus, tanya jawab terus, penolakan begitu kan. Terus saya tanya, loh, kalian ini bisnis konvensionalnya apa? Diem. Apa? Gak apa-apa kok ngomong apa adanya. Gak ada. Lu maksudnya gak ada? Gak kerja suami istri. Nah kalau kalian gak kerja, ada peluang bisnis seperti ini, terus kalian mau kerjain apa lagi yang lebih baik daripada ini? Nah diskusinya dibawa ke sana jadinya beres. Tapi kita harus pancing-pancing, tanya-tanya kondisi dia itu gimana, apa dan sebagainya. Jadi utamanya adalah tanya-tanya itu tadi. Karena saya misalnya baru kenal dengan Pak siapa namanya? Fardan. Dengan Pak Fardan saya baru kenal. Terus saya mana tahu Pak Fardan sudah menikah belum, sudah punya istri berapa, rumahnya di mana? pacarnya SMP berapa, anak tahu. Tapi kalau saya sudah tanya-tanya, saya tahu Pak Fardan itu gini-gini. Semakin banyak saya tahu, semakin mudah untuk saya dekat dengan dia dan tahu apa kebutuhannya. Nah itu kalau kita masuk tuh, kita harus kebutuhannya apa itu yang kita berikan. Karena beda loh, ya kan orang kalau lagi nggak butuh kita kasih ya kan. Pak lagi kenyang nih, terus ini loh Pak stik enak ya, memang stik enak mahal, tetap aja Pak wes kenyang. Tapi kalau kebutuhan Pak pasti mau. Ya kan? Jadi wah ini saya lagi butuh ini, dikasih ini. Misalnya saya lagi butuh HP baru. Terus ini loh Pak, ada HP baru mau? Ya mau loh. Gak usah baru, bekas baru juga saya mau. HP saya udah rusak, saya kan gitu. Oke, ada yang mau tanya lagi? Ini dok, saya
konsumen, dia autoimun. Autoimun ini saya testimoninya saya belum dapat di YouTube atau dimanapun. Kalau yang ke kulit apa kan itu banyak ya. Nah yang ini tuh ankylosing spondylitis. Nah itu kira-kira bisa gak? Jadi gini, kita tidak berbicara masalah penyakit per penyakit, ingat itu. Begini misalnya, dok, saya mau ngasih ke pasien yang bisul, tapi saya mau testimoninya yang bisulnya 5 cm pas di bawah ketiak sebelah kanan. Nah ini repot saya ngomongnya. Jadi nggak harus penyakit dicontohin seperti itu. Tapi kalau kita lihat bahwa autoimun ya semuanya dasarnya sama. Ya faktor imunitasnya yang error gitu. Nah jelas penanganannya pun sama. Karena produk kita itu bukan obat, tapi dia menetralkan kondisi-kondisi bikin bagus sehingga orang menjadi sembuh kan. Karena itu kita tidak perlu berdebat untuk masing-masing kasus spesifik. Misalnya gini, dok ini kan kalau pasien yang perdarahan tidak teratur, mensnya tidak teratur kan bagus banget dikasih produk ini. Tapi yang ini beda dok, kenapa? Kalau yang testimoni itu dia kalau mens sampai 7 hari, yang ini sampai 8 hari dok, misalnya gitu. Yang ini begini-begini, yang ini bukan untuk dibandingkan seperti itu, tapi untuk kita tahu bahwa secara produk kalau kita bisa tahu paten produknya untuk regenerasi sel, bisa memperbaiki kelenjar hormonal, kalau hormonnya seimbang otomatis benjolan-benjolan yang tidak normal itu hilang. Gitu. Nah itu yang kita perlu jelaskan pada mereka. Gitu. Jadi pegangannya ke paten. Terus penyakitnya ya semua, yang penting patennya mana yang berefek apa. Secara umum aja mikirnya gitu. Ya nggak perlu pasti kasusnya A, B, C, D, E. Ini paru-paru tapi yang sudah lubang. Oh ini nih paru-paru yang sudah lubang nih, ada si Glenn dari Sorong. Oh enggak, ini lubangnya di bawah sini. Oh ya, susah lah gitu. Ya. Tapi bisa dicoba kan. Nah, coba pun kadang-kadang ada yang cocok kalau pakai musuh, ada yang cocok kalau SOP saja. Ya kita nggak pernah tahu kecuali kita trial. Nah, itu benar dok, karena sebenarnya tahun 2000 sekian orang ini sebenarnya sudah pernah coba SOP 100, kemudian asam lambungnya naik parah sampai nggak bisa bangun. Kemudian dia cerita ke saya bilang, oke, berarti kamu punya masalah dengan pencernaan lambung dan lain-lain ini. Lebih baik kita minum UTSU dulu, memperbaiki masalah pencernaan dan lambung kamu. Oke, dia ikutin saran saya sih sampai sekarang minum box kedua, walaupun dia bilang autoimunnya belum ada kelihatan kenapa-kenapa atau perbaikan, tapi setidaknya dia minum UTSU dibarengin dengan UTSU tidak ada masalah asam lambung sih memang. Dan bisa mulai diberikan subarasi, karena subarasi dengan SOP itu beda. SOP 100 itu banyak kandungan vitamin C ya. Jadi mungkin orang yang tidak tahan kan, yang memang luka lambungnya akan sementara nanti akan sembuh, tapi sementara belum sembuh kan dia akan terangsang dan kayaknya detoknya berat gitu. Tapi kalau dikasih subarasi masih lebih ringan. Kalau perlu subarasinya mulainya dari setengah dulu. Jadi sekarang coba kasih subarasi setengah. Nanti 3 hari nggak apa-apa, ya udah sekarang 1 minumnya gitu. Terus bisa ditambah. Karena nanti lambung itu pasti akan sembuh. Karena saya sendiri dulu menderita lambung yang parah. Oke, ada lagi?